Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Angga Almahendra, STMM selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Reza Pratama Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya terkait dengan analisis strategi positioning CV Nubung Global dalam persaingan pasar skincare di Indonesia. Di mana hal yang melatar belakangi penelitian saya, yakni yang pertama adanya peluang dan pertumbuhan perusahaan kosmetik di Indonesia nih, di mana perusahaan kosmetik meningkat 21,9% dari 913 perusahaan menjadi 1.010 perusahaan, di mana 95%-nya ini termasuk dalam kategori IKM. Lalu peluangnya sendiri sebenarnya masih besar karena di perawatan kulit sendiri atau di skincare ini memiliki nilai pasar hingga 2,005 miliar US dollar. Namun terlepas dari itu, tingginya persaingan ini juga sangat mempengaruhi perusahaan, di mana terdapat 500 ribuan produk skincare atau kosmetik ini luntur dalam 5 tahun terakhir ini, di mana 9.700-nya itu berada dalam 1 bulan, yakni di bulan September 2024. Nah, market sendiri dari industri kosmetik ini itu dikuasai oleh beberapa brand atau produk. Yang pertama The Skintific sebesar 10,1%, L-Formular dengan 6%, The Original 4,1%, BOU 4%, dan juga Something 3,4%. Ini merupakan pangsa pasar di kategori produk serum. Di mana CPNU Global sendiri, yang perusahaan yang saya lakukan penelitian ini masih mengalami stagnasi. CPNU Global juga termasuk dalam kategori IKM, ya, di mana stagnasi yang dialami oleh perusahaan ini, perusahaan telah berdiri 5 tahun, namun hanya memiliki 3 produk saja dengan 1 produk unggulan, yaitu serum. Dari latar belakang konseptual yang saya gunakan, yakni menggunakan strategi positioning dan juga strategi generik dari Porter. Rumusan masalahnya, yang pertama, pasar revenue global ini masih kecil sekali, di bawah 0,5%. Sedangkan perusahaan memiliki target untuk bisa menjadi 1%. Perusahaan juga masih terbatas dalam inovasi dan variasi produknya. Sedangkan juga masih sulit dibedakan dari kompetitor dengan target yang serupa. Sumber daya internal termasuk keuangan, organisasi, dan aset teknologi masih belum dioptimalkan dengan baik untuk penguatan positioning perusahaan. Terdapat 5 pertanyaan penelitian dari latar belakang yang telah saya paparkan, di mana yang pertama, apa faktor internal penentu JVNU global dalam menghasilkan kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif. Lalu yang kedua, apa faktor eksternal penentu JVNU global dalam menghasilkan stabilitas lingkungan dan juga kekuatan industri. Dan yang selanjutnya, apa strategi positioning yang tepat untuk JVNU global ke depannya. Yang keempat, strategi bersaing genderik seperti apa yang dapat membentuk positioning JVNU global. Lalu yang kelima, rantai nilai seperti apa yang dapat membentuk positioning JVNO global. Tujuan penelitiannya juga tetap ada 5, di mana yang pertama saya akan mengidentifikasi faktor internal penentu JVNO global dalam menghasilkan kekuatan finansial dan juga keunggulan kompetitif. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor eksternal penentu JVNO global. Dan yang ketiga, menentukan strategi positioning untuk JVNO global dalam industri skincare. Dan yang keempat, untuk menentukan strategi JVNO global menggunakan portal generik kompetitif strategis. Dan yang kelima, untuk menentukan rantai nilai yang dapat membentuk positioning JVNO global menggunakan portal value chain analysis. Landasan teori yang saya gunakan, yang pertama dari strategi positioningnya Porter, di mana dia menjelaskan bahwa positioning ini melakukan aktivitas yang berbeda dari pesaing atau melakukan aktivitas serupa dengan cara yang berbeda. Lalu saya juga mengacu dari teorinya David, di mana di sini dijelaskan mengenai space matrix. Terdapat 4 kuadran di space matrix, ada kuadran konservatif, defensif, agresif, dan juga kompetitif, di mana setiap kuadran ini menunjukkan strategi yang paling sesuai bagi perusahaan berdasarkan kondisi yang dihadapinya. Lalu yang selanjutnya, landasan teori. Di bagian analisis lingkungan internal dan juga eksternal, saya menggunakan dari Thomson. Yang internal ini sumber daya berwujud yang dapat disentuh dan diukur, di mana ada sumber daya fisik, keuangan, teknologi, dan juga organisasi. Lalu untuk analisis eksternalnya saya menggunakan PESTEL, di mana situ ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Lalu untuk yang selanjutnya ada porter generik kompetitif strategi. Di strategi bersaing generik ini ada terbagi menjadi 3 bagian, di mana ada cost leadership, diferensiasi, dan juga fokus. Yang mana yang digunakan paling efektif untuk perusahaan. Dan juga yang selanjutnya ada di porter value chain analysis, di mana di sini dibagi menjadi 2. Menurut porter itu ada primary activity dan juga supporting activity yang menentukan bagaimana perusahaan menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif di dalam industrinya. Lalu untuk jangka penelitian sendiri, di sini saya ada
mengacu dari rumusan masalah terlebih dahulu, lalu saya turunkan menjadi 5 pertanyaan penelitian dengan 5 tools yang berbeda juga, dengan masing-masing toolsnya ada yang menggunakan wawancara, ada yang menggunakan kuesioner. Dari situ kemudian saya masukkan ke dalam bagian ke space matrix ini untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternalnya, dan yang porter generic kompetitif strategi untuk mengetahui fokus, cost, leadership, diferensiasi, dan juga untuk yang porter value chain analysis untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukungnya. Baru setelah itu akan menyusun strategi positioning yang optimal bagi perusahaan dan kesimpulan dan juga implikasi terhadap manajerial. Nah, metode penelitiannya saya menggunakan desain penelitian naratif, interpretatif, kualitatif yang didukung dengan deskriptif, kuantitatif. Dari sudut pandang waktunya ini merupakan studi retrospektif, dan dari metodologinya ini studi non eksperimental. Dalam datanya sendiri saya menggunakan wawancara dan kuesioner, ya ini merupakan data primer, di mana saya mewawancara dan menyampaikan kuesioner kepada 6 pihak yang memiliki kepentingan di perusahaan, mencakup direktur, kepala divisi pemasaran, keuangan, strategi, R&D, dan juga operasi. Kemudian untuk kuesionernya Space Matrix itu ada 5 tingkatan, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, menggunakan skala Likert, dan juga untuk wawancara ini menggunakan sejumlah pertanyaan yang dirancang berdasarkan teori terkaitnya. Lalu untuk hasil analisis dan pembahasannya, yang pertama di bagian analisis lingkungan internal, sumber daya fisik perusahaan, di mana CP Nobel Global ini memiliki sumber daya fisik yang memadai untuk kegiatan operasionalnya. Perusahaan memiliki laboratorium lab sendiri, di mana ini bisa untuk mendukung riset produk dan memanfaatkan kekuatan internalnya. Ini tidak banyak dimiliki oleh perusahaan pesaing. Sebenarnya perusahaan ini dapat menggunakannya dengan sangat baik untuk inovasi produknya. Lalu perusahaan juga menyediakan kerja hybrid atau remote working yang dapat menekan cost namun tetap efektif. Jadi karyawan dan tim bisa bekerja dimanapun, difasilitasi oleh perusahaan secara masing-masing gitu di daerahnya masing-masing sehingga dapat menekan cost-nya. Lalu untuk sumber daya keuangan ini perusahaan memiliki aset lancar yang jumlahnya sangat besar. Nah, namun dari aset lancar ini belum diarahkan ke hal yang strategis sifatnya, jadi masih ditumpuk dalam bentuk aset lancar saja. Akan lebih baik jika ini dapat didukung untuk inovasi dan ekspansi bisnisnya. Lalu kemudian biaya pemasaran itu dapat ditekan karena perusahaan menggunakan strategi pemasaran organik. Namun untuk pertumbuhan bisnis itu memerlukan strategi investasi di iklan digital ya, dan juga kerjasama dengan micro influencer agar tetap bisa low cost-nya nggak terlalu besar tapi tetap bisa efektif. Karena kalau hanya strategi organik saja maka akan kalah dengan perusahaan lain yang memanfaatkan iklan digital dan juga influencer berbayar. Lalu untuk sumber daya teknologi, di mana perusahaan ini sangat memanfaatkan aspek teknologinya di 3 aspek bagian dia, yang yakni pemasaran, operasi, dan juga formulasi. Di mana pemasaran ini mereka sangat memanfaatkan AI, tools marketing, e-commerce, dan juga sosial media dalam pemasarannya. Sedangkan untuk operasi, perusahaan ini memanfaatkan peralatan penunjang untuk sistem remote working, misalnya dengan peralatan-peralatan yang memadai seperti Discord, lalu seperti Zoom meeting berbayar, dan aplikasi editing berbayar dan lain sebagainya. Ini sangat difasilitasi oleh perusahaan. Kemudian dalam formulasi perusahaan melakukan diferensiasi produk dengan berbasis nanoteknologi, mikrobioma, dan enkapsulasi, di mana ini merupakan teknologi terbaru dalam skincare, produk skincare yang tidak banyak diterapkan oleh perusahaan lain. Lalu sumber daya organisasi sebenarnya ini sudah optimal, namun masih terbatas dalam skalabilitas tim ya, sehingga tim yang dimiliki oleh perusahaan ini masih kerap melakukan double job. Nah, fleksibilitas kerja hybrid tetap efektif karena diisi oleh tim yang kompeten di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Pembagian tugas juga sudah tepat untuk memenuhi target perusahaan secara optimal. Lalu untuk analisis lingkungan eksternal, di mana perusahaan sebenarnya terpengaruh oleh 6 aspek ini. Di mana yang pertama di aspek politiknya, perusahaan faktor politik mempengaruhi regulasi BPOM yang semakin ketat, perusahaan memperkuat transparansi bahan baku dan juga mengembangkan sertifikasi tambahan untuk meningkatkan kredibilitas produk. Lalu yang selanjutnya juga masih maraknya produk impor yang menjadi ancaman produk lokal karena kurangnya regulasi dari pemerintah. Lalu bagian ekonomi, kenaikan harga bahan baku akibat inflasi juga mempengaruhi perusahaan, di mana perusahaan ini harus melakukan strategi mitigasi dan juga mempertimbangkan pengembangan lini produk untuk menjangkau harga di beberapa tingkat. Lalu yang selanjutnya juga sosial, ini kebiasaan konsumen terus berkembang dan meningkatkan pengaruh sosial media dalam keputusan pembelian. Perusahaan dapat menerapkan strategi pemasaran yang lebih agresif
tidak hanya fokus pada promosi, tetapi juga membangun emosional dengan pelanggannya mereka. Lalu yang selanjutnya di teknologi, di bagian teknologi ini karena saking majunya perkembangan zaman, perubahan gaya hidup ini juga terjadi karena kemajuan teknologi. Nah, perusahaan berusaha menyesuaikan diri dengan pemasaran digital, formulasi terbaru, dan juga di bagian operasionalnya tadi. Lalu untuk lingkungan, karena banyaknya konsumen yang sudah mulai sadar dengan faktor lingkungan, perusahaan berusaha menyesuaikan diri dengan mengurangi limbah plastik dan juga dapat diperkuat dengan recycle packaging untuk nanti ke depannya. Nah, beberapa bahan baku yang ada di perusahaan ini juga sebenarnya terpengaruh dalam keadaan lingkungan yang terjadi. Untuk hukum sendiri, perusahaan dipengaruhi oleh regulasi hukum ya khususnya kembali lagi ke BPOM dan telah mematuhi regulasi tersebut dengan baik. Bahkan perusahaan juga bekerja sama dengan pabrik yang sudah bersertifikat CPKB, di mana tidak semua perusahaan itu menerapkan sertifikasi ini dalam proses kerjasamanya. Kemudian untuk yang space matrix, dalam kuadran ini dilihat terdapat sumbu horizontal dan juga sumbu horizontal dan juga vertikal dengan angka sebagai berikut dari hasil analisanya, yang berarti perusahaan ini berada dalam kategori yang strategi agresif. Nah, perusahaan dapat agresif ini memanfaatkan strategi market penetrasi, product development untuk memperluas pangsa pasar serta mempertimbangkan diversifikasi produk tanpa kehilangan positioning intinya. Kemudian untuk portal generic competitive strategi, CPNU Global menerapkan strategi fokus dengan spesialisasi pada produk untuk jerawat dan juga bekas jerawat. Strategi ini unggul dibanding brand lain yang mengikuti tren pasar pada umumnya. Kemudian strategi fokus juga dilakukan perusahaan diimbangi dengan strategi diferensiasi dengan formulasi produk yang memanfaatkan teknologi serta kandungan yang lebih ramah bagi kulit sensitif. Di layanan konsultasi juga mereka berbeda, di mana keterlibatan owners berperan di situ untuk meningkatkan kredibilitas dan juga membuat kepercayaan konsumen terhadap brandnya semakin tinggi. Lalu untuk analisis value chain analysis, ini portfolio value chain analysis, ini faktor yang paling mendukung dari supporting activity-nya itu ada di manajemen sumber daya manusia, di mana diisi oleh orang-orang yang memang uh, ahli atau kompeten di bidangnya, walaupun jumlahnya terbatas. Lalu untuk rantai nilai perusahaan yang paling besar pengeluarannya itu ada di pemasaran dan juga di operasi. Kemudian untuk keunggulan utama di layanan pelanggan, perusahaan mengedepankan konsultasi, yang mengedepankan personalisasi dan yang meningkatkan loyalitas konsumen. Jadi perusahaan itu selalu menanyakan perkembangan kulit pelanggannya dan juga memberikan follow up berkala untuk meningkatkan pelayanan dari pelanggan. Kesimpulan dan saran, di mana yang pertama kesimpulan, kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif perusahaan ini didorong oleh pengelolaan aset teknologi, sumber daya, organisasi, serta strategi pemasaran digital yang efektif. Lalu, stabilitas lingkungan dan kekuatan industri, CPNU Global itu dipengaruhi oleh regulasi BPOM, persaingan dengan produk impor, kenaikan harga bahan baku, perubahan preferensi konsumen yang mendorong riset dan diferensiasi produk. Kemudian, CPNU Global berada dalam kategori strategi yang agresif ya. Kemudian yang keempat, perusahaan menerapkan strategi fokus dan juga diferensiasi dengan menargetkan niche market dalam perawatan jerawat dan bekas jerawat. Dan diferensinya dengan formulasi serta layanannya dia. Lalu yang kelima, menunjukkan keunggulan rantai nilai di JPN Global itu terletak pada pemasaran digital yang efektif dan layanan pelanggan yang lebih personal. Biaya terbesarnya ada di operasi dan pemasaran dan manajemen sumber daya manusia yang paling signifikan sebagai supporting activity. Baik, selanjutnya yang bagian saran, di mana saya memiliki beberapa saran untuk manajemen dan juga unit selanjutnya. Salah satunya untuk manajemen itu perusahaan dapat meningkatkan efisiensi riset dengan pembaruan laboratorium sehingga dapat lebih efektif dan juga mengoptimalkan sistem kerja hybrid yang menggunakan sistem. Lalu memanfaatkan regulasi BPOM juga itu sebagai nilai tambah ya dengan transparansi bahan baku dan juga sertifikasi tambahan. Lalu yang selanjutnya agresif pada produk development dan diversifikasi produk dengan tetap relevan. Lalu pertahankan niche market dengan inovasi formulasi yang konsisten. Manfaatkan personal branding secara lebih strategis dengan diimbangi oleh tim pemasaran yang kuat. Dan yang selanjutnya, perusahaan juga perlu evaluasi struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas operasional serta menambah karyawan untuk membangun customer engagement yang memperkuat pemasarannya. Untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian menggunakan studi komparatif dengan perusahaan lain. Lalu juga dapat mengevaluasi efektivitas strategi bisnis CPNU Global dalam beberapa tahun ke depan. Lalu juga bisa dengan menggunakan bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi strategi, diferensiasi, dan daya saing perusahaan di industri skincare. Demikian
Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Terima kasih.